Udah. Udah belum, Bang? Udah. Gimana tadi? Minum dulu deh. Dia nanya tips and trick ngelamar di industri ala fresh graduate. Halo Animedian, gimana nih kabarnya kalian selama belajar di rumah aja? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pasti kalian bingung kan kenapa kita bisa ada di sini? Nah, jadi tuh ini merupakan agenda baru dari Animedia. Namanya itu ngobam, ngobrol bareng Animedian. Nah, ngobrol bareng Animedian ini bertujuan untuk membangun relasi, terus ngobrol-ngobrol juga, sharing-sharing sama alumni ataupun Animedian lainnya. Dan tujuannya juga untuk bisa tahu gitu prospek kerja animasi itu kedepannya bakal gimana, dan di industri itu akan kayak gimana. Ya buat yang belum tahu gue siapa, pasti banyak nanya-nanya kan, siapa sih gitu. Nah, gue tuh mahasiswa animasi dari Hima juga, divisi Kominfo. Nama gue Riset dipanggilnya, nama panjangnya Muhammad Rizky Setiono. Nah, di sini juga kita ngundang alumni dari Animasi Polimedia. Boleh kenalkan, Bang? Halo, nama gue Zanki Fauzan Sabila. Ini teman gue namanya Riset tuh. Gue udah mikir dari tadi tuh Riset keripik setan. Ya, gue kenalin, nama gue Zanki Fauzan Sabila. Gue biasa dipanggil Zanki. Gue ini Animedian juga dari angkatan 5. Angkatan 5. Kalau di Polimedia ini gue angkatan 8 tuh sebenarnya. Oke, jadi Bang Zaki dari angkatan 5 ya, animasi? Animasi 5. Oh iya, jadi kan pandemi gini ya Bang ya? Bang sibukannya apa nih Bang? Sibuk pandemi. Panas. Enggak. Gua sibuk sekarang kerja, gua masih kerja. Gua berharapnya ya pandemi libur, tapi tetap digaji. Tapi enggak, ternyata tetap harus kerja. Gua kerja di di salah satu studio animasi, Saki Animation. Ya kalau lagi pandemi gini ya WFH lah, biasa gitu, kayak biasa aja. Itu di mana tuh Bang lokasinya? Di daerah Kebonjeruk sih kalau dari Saki Animation tuh. Gue mau nanya lagi. Oh iya, kan selama pandemi gini ya Bang ya, pasti kan nggak kerja di kantor dong? Enggak. Iya. Nah itu kesibukannya tuh biasanya di rumah apa aja tuh Bang? Enggak di kantor ya, tetap kita kerja juga, kerja di rumah. Tapi emang sih sebenarnya beberapa bulan PSBB WFH-nya cuma beberapa bulan sih, kemarin tuh 2 bulan. Terus mulai masuk lagi. Terus di Jakarta PSBB lagi, ada WFH lagi. Cuman kalau gue sih tetap masuk kantor ya, karena nggak tahu deh, gue lebih nyaman di kantor daripada harus WFH. Iya. Karena capek, gue harus nge-brief lewat ketikan itu kan agak capek. Walaupun sebenarnya ketika di kantor juga gitu, tapi seenggaknya kalau di kantor kan ada beberapa yang masuk kantor juga. Jadi ya gue bisa brief lebih leluasa sih. Seenggaknya meminimalisir brief gue lewat online gitu. Itu sih paling. Kan dari kata-kata Abang tuh yang briefing gitu kayak. Berarti profesi Abang tuh gimana? Oh iya, profesi gue itu di sini sebagai produser di Saki Animation. Dan sebenarnya kerjaan gue gitu, menerima job, terus gue brief ke teman-teman artisnya, mereka kerjain, ya biasanya gue yang lagi-lagiin. Gue bisa bikin planner-plannernya juga, kayak schedule pengerjaan gitu, ketika schedule preview. Jadi itu yang gue jagain. Pada dasarnya ya kalau produser ya gitu, ngejagain kerjaan produksi. Iya, ngerjain produksi gitu. Kan gini ya Bang ya, jadi kan banyak tuh kayak dosen-dosen, terus kakak-kakak kelas juga pada nyaranin perbanyak portofolio, terus berbanyak karya supaya nanti tuh di industri masuknya jadi gampang. Nah menurut Abang tuh
sepenting apa sih maksudnya portofolio tuh buat di industri? Oke, untuk bidang animasi sendiri, ini menurut gue ya itu penting banget karena portofolio untuk seorang animator, untuk profesi animator ya atau si artis itu taring mereka. Itu yang nunjukin seberapa layaknya sih mereka gitu untuk terjun ke industri gitu kan. Dan kadang emang portofolio ini yang jadi tolak ukur untuk orang-orang studio-studio nerima karyawan barunya itu ngeliat portofolio dulu yang diutamain. Makanya kalau gue termasuk yang nerimain kerjaan ya. Yeah. Jadi sorry gue termasuk yang nerimain orang-orang yang masuk. Yeah. Jadi kalau gue sama beberapa kayak CEO gue sama supervisornya terus sama orang-orang artnya, kita tuh kalau lihat portofolio tuh udah nih, nah ini bisa nggak ya masuk project kita, karena kan gue ngerjain IP dan TVC ya. Kalau masih kurang ya udah kita lewat skip, dan kalau misalnya bagus ya oke, kita sisihin dulu nih beberapa nih, ntar udah disisihin, ntar kita baru sign lagi. Ya sepenting itulah kalau portofolio itu yang jadi nomor satu ya ketika di gua ini ketika studio gua rekrutmen sebenarnya paling awal banget penting ya? Penting banget sih sebenarnya, karena ya lu harus siap kerja. Yeah. Kan ya maksudnya siap kerja, portofolio kalau nggak cocok ya bingung. Jadi kan ada sebutan tuh bang kayak IP sama TVC ya? Yeah, itu kan pasti teman-teman Animedian banyak yang nggak tahu kan? Ya. Itu apa tuh bang? IP itu sebenarnya identity property. Identity property itu ya kayak apa ya? Kayak lu bikin suatu karya kan kayak katakanlah yang lagi rame Nusarara nih. Nusarara itu adalah IP, suatu IP milik Little Giant contohnya. Sama IP pun sama kayak gitu kan. Doraemon miliknya studio Doraemon apa ya? Ya, contohnya kayak gitulah kayak karakter Resident Evil ya, bukan karakter sih, lebih ke arah dia menciptakan suatu signature-nya gitu. Ya bisa dibilang gitu, IP gitu. Terus kalau TVC itu TV komersial, sebenarnya TVC itu ada bagian dari animasi service. Jadi kan service kan kalau studio itu ada yang ngerjain IP, ada yang ngerjain service. Ada yang sebenarnya service IP juga. Jadi kayak ada yang ngerjain kayak IP luar dikerjakan di sini. Itu banyak kan studio-studio di Indonesia yang ngerjain IP luar tapi kerja sini. Itu kan service apa ya, long ya, sorry lupa lagi nama istilahnya. Service ya intinya banyak kayak service IP itu ada lagi. Nah ini termasuk yang service TVC. Service TVC itu ya yang ngerjain TVC kan. TVC ini miliknya produk. Ada produk masuk ke kita, pengen bikinin animasi ini, pengen bikinin iklan TVC atau nggak dibilang, ya udah kita kerjain. Jadi kita ngerjain kerjaan orang, ijazah service maksudnya. Ya kayak gitulah studio gue ya. Studio yang lagi gue di sini, bukan studio gue, sorry studio yang sekarang lagi gue singgahi gitu. Terus kan banyak ya bang ya, kayak divisi-divisi itu yang di animasi itu banyak divisi ulang kan bang. Iya. Kan di animasi itu kan banyak ya bang divisi-divisinya. Nah itu tuh menurut Bang Zaki apa divisi yang paling dibutuhin di industri untuk saat ini? Divisi ini apa nih? Divisi misalnya kayak rigger, animator di studio sendiri ya. Oh divisinya itu sebenarnya baik lagi, studio ini tuh fokusnya ke apa? Tapi kalau gue ngeliatnya gini sih, kayak kalau udah IP nih, udah ngerjain series, biasanya kebanyakan animator yang banyak. Gue nggak bilang mereka butuh apa gitu, butuh apa yang banyak, tapi kebanyakan divisinya itu si animator ini lebih dominan sih.
karena kan emang dia bagian yang ngegerakin satu scene ya. Iya. Dan dia selalu kayaknya si animator ini kayak susah nganggur kayaknya. Kalau animator ya, Iya. karena gue ngerasakan Kerja mulu. iya selalu ada episode baru dan dia harus beres nih. Dan biasanya ditarget satu hari itu misalnya harus kelar satu scene misalnya untuk satu orang, biasanya ditarget seperti itu kan. Ntar ada preview ya. Kalau ditanya divisi apa yang diperluin banget ini, semua divisi diperlukan sebenarnya. Dan baik lagi Masing-masing. iya, fokusnya kemana gitu. Iya. Kan mungkin dari teman-teman Animedia nih banyak yang bingung gitu atau masih istilahnya buta lah gimana tuh industri tuh kayak gimana. Nah mungkin dari Bang Zaki ada nggak tips-tips untuk adaptasi yang baik tuh di industri kayak gimana? Kalau adaptasi sih sebenarnya saran gua udah tumbuhkan apa ya, habit yang baik dari kuliah sebenarnya. Jadi bukan ketika di industri kalian baru mulai adaptasi ini gimana ya untuk untuk bisa menyesuaikan di kantor. Iya. Bagi gua sebenarnya kan kalau udah masuk kantor atau masuk studio itu ya udah yang diutamakan disiplin, attitude, itu yang diutamakan banget kan. Masalah skill mungkin bisa belajar dan emang harusnya udah belajar dari awal sih sebenarnya. Tapi emang ketika masuk industri ya harusnya kalian pun sambil belajar. Ya kita jangan sampai ngerasa puas sih. Kalau belajar itu selalu beriringan terus. Nah, dimanapun ya kita harus tanamin rasa ingin tahu, terus pengen bisa, pengen belajar, itu harus terus ada. Tapi kalau misalnya disiplin, attitude itu tuh harus sudah dikembangin dari awal. Karena gue kalau misalnya ngelihatnya kayak bos gue misalnya, Iya. yang diutamain attitude kadang-kadang juga. Itu paling nomor satu ya. Skill udah cocok nih. Kadang-kadang kalau attitude jelek, ya udah gitu deh. Balik lagi ke pertanyaan tadi yang portofolio ya. Kalau udah masuk portofolio nih, udah skill udah bagus kan, disaring nih. Katakan ada 4 yang kita pilih nih dari untuk menduduki satu posisi, misalnya satu orang kandidatnya ada 4. Ya kan dipanggil interview. Kita lihat cara dia mungkin jawab atau cara dia berattitude. Itu jadi poin nilai tolak ukur juga. Karena kadang-kadang ada skill bagus, attitude jelek, ya kayaknya jadi kayak nyia-nyiain skill dia sih sebenarnya. Kayak akhirnya udah gue mendingan cari orang yang potensinya gede walaupun gak jago, tapi attitude-nya baik. Akhirnya kita masuk ke sana ntar. Lebih jadi untuk masalah kayak adaptasi itu harus dikembangin dari awal, dari masih kuliah sih. Dari sekolah pun harus sudah ada sih. Nanti tipsnya itu kita harus lebih bisa Ya. Berarti untuk tipsnya itu kita harus lebih bisa disiplin, terus Ya. menjaga attitude dari semenjak di lingkungan kita sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya lu udah masalah adaptasi ke studio, itu bakal berjalan gitu aja sih sebenarnya. Ketika lu cinta profesi itu, ya udah, itu bakalan ngalir gitu aja, nggak akan terasa beban gitu. Makanya sebenarnya poin utamanya ketika lu jadi animator itu, ya lu harus jadi animasi itu sebagai passion lu. Sebenarnya gitu. Kan gue ngeliat di Instagram Bang Zaki ini kayak Bang Zaki kayak ngedabing gitu kan ya. Ngedabing animasi. Iya. Gitu. Nah itu kalau menurut Bang Zaki itu pentingnya dubbing di animasi sama kayak sound efeknya gitu, pentingnya sepenting apa? Banget bagi gua. Audio itu kayak udah bagian penting dari film. Jadi kayak kalau kita fokus visual gitu, audio nggak bisa ngebangun suasana, ya kayaknya kurang sih. Iya. Karena ketika proses pembuatan, gue lihat visual udah keren banget gitu. Tapi ya kalau lu play tanpa, misalnya gue masih dengar pakai guide, audionya masih kayak guide, pakai dubbing guide doang, ya biasa aja. Tapi pas setelah masuk ke scoring, ke compositing, udah dicampur semua, gue ngeliat final itu kayak
terbawa suasana. Jadi penting banget audio itu kayak ngebangun suasana gitu. Kayak si dubbing pun gue ngerasa kayak dulu banget gue ketawa-tawa sih mendengar dubbing gue sendiri. Jadi kayak kok gini ya gitu. Terus gue ketemu sama orang-orang dubber yang cukup ya profesional lah. Gue nggak bisa bilang cukup, mereka udah hebat-hebat. Terus kayak ngerasa oh iya ya dulu tuh kocak juga ya gitu. Dan ternyata makin kesini gue punya rasa kayak oh ini dubbing ini kurang nih, dubbing ini gitu. Jadi gue punya perasaan itu sekarang itu muncul. Kenapa? Karena gue udah ngebanding-bandingin nih sama si dubber pro ini. Nah itu yang bikin kayak oh penting banget nih. Gue mulai sangat tersadarkan lah itu. Jadi emang satu kesatuan itu nggak bisa dipisahkan sih masalah audio dengan visual kalau di animasi itu. Kan jadi jawabannya kan penting sepenting itu ya Pak. Jadi Bang Zangki ada tips gak? Apa tuh? Kayak dubber yang baik tuh gimana? Untuk mendubbing suara di animasi. Gue bukan dubber juga sebenarnya. Ya kadang ngedubbing juga ya kan iseng-iseng. Tapi yang jelas dubbing itu bakal kelihatan lebih hidup ketika lu bisa mendalaminya. Jadi dalam artian kayak lu nyari main sinetron, ya dia harus bisa acting. Harus bisa mendalami karakternya. Kadang kan orang ada yang pendiam ya. Gue punya kenalan dubber agak pendiam. Ini pas dubbing ternyata dia bawel. Itu kayak gue ngobrol sekarang nih sama lu nih. Tiba-tiba pas dubbing, loh kok kayak bukan dia gitu. Nah, jadi dia bisa iya bisa ngikutin karakternya. Biasanya mereka nanya, dia ini karakternya gimana? Dia anak kecil periang gitu. Dijelasin periang terus agak sedikit bawel. Nah, dia ngikutin itu. Dia bisa ngikutin brief itu. Jadi yang baik ya harus bisa acting, harus bisa mendalami karakter. Sama lah sama seni peran ya. Iya. Menurut Bang Zangki tuh dubbing dan sound effect di dalam sebuah animasi itu seberapa pentingnya gitu? Penting banget. Kita bicara kalau misalnya udah animasi itu bicaranya juga udah visual dan audio. Dan audio yang sound effect atau enggak ya sebagian scoring dengan dubbing itu bagi gue itu udah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin dari animasi. Kenapa? Karena audio sendiri itu yang bangun mood. Kadang-kadang emang gue ngerasa ketika ngelihat udah visual bagus banget itu gue udah kayak wah keren banget nih gitu. Terus ditambah pas gue lihat hasilnya dengan scoring terbaru gitu, dengan dubbingnya yang udah menjiwai juga, itu jadi kayak poin plus. Gue ngerasa kayak hidup banget gitu. Iya lebih hidup kan animasi itu kan dari kata tuh animate gitu kan. Nah bagi gue itu si audio ini sangat membantu banget sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya ada film ya yang tanpa suara. Iya. Sebenarnya ada film tanpa suara. Ya sebenarnya tetap bagus-bagus juga gitu. Cuman kalau si audio ini ya udah ke animasi ini poin plus ketika visual udah bagus. Iya ketika visual udah bagus emang butuh audio yang bagus juga sih. Oke, berarti sepenting itu ya Bang. Sebuah sound, efek, terus dubbing juga untuk sebuah animasi. Nah, menurut Bang Zangki tuh ada nggak sih tips yang baik gitu untuk para dubber, maksudnya dubber pemula lah yang ingin terjun ke dunia dubbing? Enggak. Gue sebenarnya bukan dubber juga, dubber profesional sebenarnya. Gue sering dubbing beberapa di kantor gue, tapi gue nggak dubber itu bukan profesi gue sebenarnya, tapi gue punya hubungan kadang-kadang sering berkomunikasi dengan para dubber karena gue pernah terikat salah satu proyek itu Baby Bass. Tahu Baby Bass? Mungkin kalau anak-anak kecil pada tahu nih Baby Bass. Baby Bass itu yang kucing, ada kudanil macam-macam tuh di YouTube ada. Nah dulu pernah di kita tuh Baby Bass dikerjain dan di situ bagian kita cuman ngerjain masalah kayak translate aja, translate dubbingnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sebenarnya si dubber ini si aslinya itu ada di Cina sebenarnya si Baby Bass ini. Berarti itu animasi Cina?
animasi Cina awalnya. Dan dia ada 9 versi kalau nggak salah ya. Ada beberapa negara, ternyata ada Inggris, ada Indonesia, ada Filipina, ada Singapura. Banyak Prancis juga ada. Gua nggak hafal sih. Nah, salah satunya itu si Baby Bass ini masuk ke mana? Ke kantor gua tuh untuk masalah dubbing. Pertama, akhirnya gua apa ya? Gua nggak pernah sebenarnya kayak ketemu para dubber asli itu sebelumnya. Nah, ketika project itu mau nggak mau gue harus menghubungi si para dubber. Ya biasanya gue yang masalah handle dubber itu. Sini gue ngelihat si dubber ini apa ya? Wah gitu. Dia dubber pro gitu ternyata. Dia dubber Cinderella gitu. Dia dubber Sasuke. Gue ketemu dubber Sigara gitu. Dubber iya banyak lah animasi-animasi lainnya gitu kan. Dan sampai sekarang mereka masih pada aktif ngedubbing. Nah, ketika gue denger dubbingnya itu, gue ngerasa kayak wah keren banget, kayak ternyata dubbing gue dulu juga ngedubbing juga buat TA gue ketawa-tawa akhirnya ngeliat dubbing gue, karena di situ gue punya sekarang ngerasa kayak oh oke, gue sekarang tahu nih dubbing bagus tuh gimana, dubbing kurang tuh gimana gitu kan. Nah jadi gue ngerasa kayak dubbing tuh perlu banget sih, dan lu kalau pengen jadi seorang dubber ya lu harus bisa menjiwai karakter. Iya, karena ternyata pas gue lihat mereka itu kok dari karakter yang diem gitu, yang ketika gue ajak ngobrol tuh pendiam gitu, pas dubbing lo jadi siapa gitu ya, kayak beda banget gitu, mana lagi suara dia dibeda-bedain kan, nggak suara dia banget gitu. Nah itu gue rasa ya kalau mau jadi dubber kayak gitu ya gitu, latih seni peran lu juga sih sebenarnya, bukan cuman lu bisa suara beda lu lantas lu jadi dubber, enggak juga sih sebenarnya ya, walaupun nggak kelihatan kamera kan. iya, karena ada salah satu dubber yang gue suka banget tuh, ada namanya Katisa. Dia itu suaranya nggak terlalu banyak berubah ketika ngedubbing, emang suara dia gitu, suara cantik, dia sering ngisi Cinderella, tapi ekspresif banget sih. Dan ketika dia dapat, wah suaranya keren banget, empuk banget gitu, dan perannya juga dapat banget gitu. Akhirnya gue beberapa kali project sama dia, dan gak Baby Bass doang gitu, sampai sekarang tuh gue project kadang-kadang ke dia, terus kadang-kadang juga gue butuh dubber nih gitu, gue mintanya ke dia yang ngasih kontak. Dan biasanya gini, orang-orang yang dubber ini itu lingkupnya ternyata kecil. Maksudnya kecil? Ternyata dubber ini selalu kenal dubber ini kenal dubber ini. Jadi emang mereka itu di lingkup yang sama ternyata ya, pas gue tahu itu. Walaupun emang kadang-kadang ada yang dubbernya mungkin yang ini kurang kenal sama yang ini, karena mungkin ya circle sih, masalah lokasi gitu. Kayak Bandung nih, saya punya circle Bandung sendiri dubber. Jakarta ada lagi circle Jakartanya gitu. Tapi emang yang sekarang sih banyaknya Jakarta yang kayaknya legend ya. Kayak ternyata pengisi Sailor Moon juga gitu. Di Jakarta banyak ya? Banyak banget ternyata. Kayak si Bolang juga ternyata ya orang-orang sini kan. Ya gitulah. Intinya ketika emang mau jadi dubber, ya udah asah terus nih peran lu juga. Enggak cuma masalah suara dulu. Oh iya, kan gue juga baru kenal Bang Zalki nih. Iya. Iya, terus kayak ngeliat kita nih. Iya. Kayak ngeliat di Instagram kan. Iya. Bang Zalki tuh punya komik kan ya? Stalker. Iya. Karena ada di bio-nya. Oh iya. Nah, nama komiknya itu kalau nggak salah Anus Bersayap. Ya jadi ke situ dari pertanyaannya. Boleh dijelasin nggak Bang? Apa tuh? Artinya itu namanya apa? Nah, gue males nih paling kalau ditanya arti Anus Bersayap ya. Nggak apa-apa lah Bang, biar pada tahu nih teman-teman Animedian. Sebenernya gue nggak tahu Anus Bersayap itu apa sih. Terus? serius gue nggak tahu Anus Bersayap itu apa sebenarnya. Dulu tuh nggak ada niat untuk jadi apa ya, bikin komik itu, nggak ada kepikiran, cuman karena gue sedikit curhat gak apa-apa ya. Iya. Dulu tuh gue kalau bercanda tuh absurd. Kalau bercanda absurd, nggak semua orang ngerti gitu. Kadang-kadang terutama orang-orang baru nggak ngerti gitu. Akhirnya yang ngerti ya orang-orang teman-teman gue doang gitu. Ya udah, gue tuangin aja bercandaan gue ke si komik. Gak usah bagus-bagus lah gitu, asal coret. Kalau lu lihat juga kan sebenarnya gak apa ya, tidak elok untuk dilihat sebenarnya. Itu bagus untuk menurut gua penjilat ini ya. Karena gua nggak bisa Bang buat itu.
Ya intinya gue bikin itu iseng-iseng, terus nggak bisa dipungkiri sebenarnya gue itu agak terinspirasi dari Tai Lalat juga, karena dia bercandanya main blowing gitu, dan komik gue juga ada beberapa yang main blowing, cuman kesini-sini ya udah gue yang penting bercandaan gue masuk situ, mau main blowing atau enggak ya udah biar aja gitu kan. Gue upload di IG gue, ternyata banyak respon, tapi gue ngerasa takutnya ada beberapa orang yang nggak suka karena gue sering upload gitu kan. Ya udahlah bikin akun sendiri, namanya apa ya gitu. Gak tahu kenapa tuh waktu gue bikin itu tuh gue ngeliat kayak iklan wasir. Kayak iklan wasir gitu. Iya. Kok lagi searching doang gitu, terus iklan wasir. Udahlah gue namain aja Anus, udah Anus aja itu, awal-awal Anus aja. Terus gue kepikiran, siapa tahu gede ya komik gue ya, kasih nama apa ya? Ya udah, gue hubung-hubungkan aja dengan katakan ketika terkenal tuh komik kan artinya tinggi, ya udah, bersayap terbang. Jadi gue pikirnya udah harus bersayap lah kata gue. Sebenarnya gitu, nggak ada arti yang ini banget ya, cuma asal jeplak aja. Terus ya udah, ternyata gue bikin itu ternyata banyak juga yang respon. Ya udah, gue lanjutin terus ya sampai sekarang. Tapi sekarang udah enggak sih, sampai sekarang masih ada, cuman maksudnya udah vakum sih sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Udah lumayan lama, nggak lanjut lagi sih. Tapi ada keinginan kayak untuk lanjut gitu? Wah, ada keinginan. Ada. Tapi waktunya belum ada. Ingin doang sebenarnya. Nggak mau gerak. Nggak bergerak, ingin doang. Mungkin dari teman-teman Animedia nih pengen tahu gitu pandangan Bang Zangki tuh buat industri animasi di Indonesia saat ini tuh gimana Bang? Gue keinget kata-kata dari dosen kita juga. Iya. Namanya Pak Argo. Lo Pak, siapa tahu nonton gitu kan ya. Itu yang sampai sekarang masih kebayangkan, dia pernah bilang gini. Di 2018 ini 5 tahun 2018 ya ngomongnya. 5 tahun ke depan itu masa emasnya animasi. Dan bagi gue juga, kalau gue ngelihatnya, ini pandangan gue sendiri ya. Pandangan gue iya, karena sekarang ini animasi Indonesia banyak banget berkembang. Sekarang kan banyak banget IP muncul. Kita punya karya-karya sendiri. Bahkan kemarin juga studio Money Monkey Solo juga kan juara juga tuh di Asia, dan itu yang buktiin bahwa kita tuh mampu loh bersaing gitu. Belum lagi ini kebanggaan banget juga kan, kita juga juara nih ya, juara Asia Grab gitu kan. Itu kan buktiin bahwa dari mahasiswa kita pun, pelajar-pelajar kita pun yang mampu untuk bersaing dengan luar gitu. Dan gue ngelihat ini dibandingkan beberapa tahun lalu ke sekarang tuh sekarang lagi meningkat banget. Studio pun sekarang udah mulai bermunculan banyak ya. Banyak studio baru. Iya, gue rasa apa yang dibilang Pak Argo itu ya benar. Dan dia udah terbukti. Pak Argo ngomong apa? Yang tadi ya, 5 tahun ke depan masa emasnya, masa animasi. Ya itu sampai sekarang masih gue ingat. Ya udah, bagi gue sekarang emang terbukti gitu. Nah, jadi tuh di Animedia kemarin udah buka pertanyaan untuk para Animedian tuh nanya ke narasumber kita, Bang Zangki. Nah, jadi kita mau nanya ke Bang Zangki nih. Asik, dari Animedian udah nyiapin pertanyaan. Iseng-iseng bisa tanya. Oke. Yang pertama dari @jangan diambil. Oh, Nabil ini. Iya. Iya. Bang Nabil. Dia nanya, suka dukanya kerja di industri animasi itu apa aja sih Bang? Suka dukanya apa ya? Pertama, kalau nggak semua sih, nggak semua. Mungkin maksudnya tiap studio pun beda-beda suka dukanya. Iya. Jadi jawaban gue tidak mewakili ke semuanya. Tapi emang kalau di gue kan sebenarnya bagian divisi itu suka dukanya tuh. Kalau gue kena kadang-kadang kayak apa ya? Kayak kerja di luar jam kerja itu ada gitu kan, karena sebenarnya kan kita servis. Iya. Dan divisi itu kadang-kadang schedule nggak kira-kira gitu kadang-kadang.
3 minggu, 2 minggu, sebulan untuk satu project. Nah jadi kadang-kadang emang ketika ada posisi yang ini harus besok nih deadline nih, itu gue harus kejar banget biasanya. Itu yang bikin gue kadang-kadang ya mungkin agak begadang gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Berarti nggak ada jam? Ini Nabil tahu jawabannya sebenarnya nih. Berarti nggak ada jam penentunya gitu ya? Nggak selalu, nggak selalu. Cuman maksudnya ketika di salah satu project yang ada kayak gitu ya, kita selalu dihadapkan harus beres besok, ya udah mau nggak mau kita harus korbankan juga waktu kita kayak gitu sih. Tapi kalau kaliannya merasa enjoy dengan kerjaan kalian, ya itu nggak apa-apa sih, maksudnya nggak akan jadi beban juga sebenarnya, karena ya lu kerjain apa yang lu suka gitu, dan itu jadi karya lu juga sebenarnya kan, jadi porto lu. Sebenarnya yang bikin semangat itu jadi porto kita loh gitu. Itu jadi tanamin itulah dalam-dalam supaya nggak terlalu perih. Jadi kita harus anggap itu sebagai porto yang bisa berguna lah untuk di industri ya. Iya. Nah itu kan baru duka tuh bang, sukanya tuh bang? Sukanya gitu. Sukanya jujur kalau gue karena project itu short term, jadi kayak 3 bulan jadi, 3 bulan jadi. Itu biasanya ketika beres project itu seneng banget. Senengnya tuh kayak akhirnya beres gitu. Jadi kayak ada rasa puas, apalagi kita ngelihat hasil kita tuh udah tayang di TV tuh ya. Ada rasa bangga aja gitu. Kita TV gitu kan. Belum lagi ini kerjainnya susah gitu, kerjainnya cukup capek gitu kan ya. Ya jadi ada rasa puas sih, puasnya ya gitu. Oke, berarti untuk itu cukup. Nah selanjutnya dari @sbalwell mengharip nih. Sbalwell. Dia nanya tips and trick ngelamar di industri ala fresh graduate. Bagusin aja porto udah. Itu dong. Iya. Karena kalau porto lu bagus dengan orang yang berpengalaman juga lu bisa bersaing. Sebenarnya kan gitu. Iya. Ya, fresh graduate banyak kok yang buka. Maksudnya studio itu nggak selalu nyari yang senior gitu, nggak selalu gitu kok. Banyak yang nyari fresh graduate juga. Dan sebenarnya kalau porto lu bagus udah deh. Mau disandingin sama senior juga no problem kata gue. Udah pasti. Iya, makanya udah belajar nih yang bener. Ini kan orang canda mulu ya. Oke, selanjutnya ada dari @nadira safira sln. Kak Nadira nih nanya, jadi dia nanya bang, kerja dalam bidang animasi itu manage waktunya tuh gimana bang? Yang baik gitu. Baik, perspektifnya gimana ya? Baik untuk kita, baik untuk kita dan untuk industrinya juga, kantor kita gitu. Yang jelas jaga kesehatan sih. Kalau untuk kita ya perlu istirahat yang cukup, karena kan kita selalu besoknya ketemu lagi, kita bakal ngerjain project lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk manage ke kerjaan itu biasanya emang gue sebagai planner, bisa dibilang planner gue yang bikin schedule. Itu ya kalau gue ngukurnya ya udah yang possible aja. Ketika gue disuruh bikin schedule ya, untuk modeling gue ukur nih kira-kira modeling apaan, modeling misalnya 2 karakter, terus pengen deliver 1 bulan misalnya kan, ya gue udah bagi nih kira-kira cocoknya gimana ya untuk review karakter itu berapa hari, review ini berapa hari, itu harus udah gua ukur dari awal karena hitungan gue tetap sih hitungan jam kerja. Jadi ya masalah kayak manage waktunya kerjaan gua sih sebenarnya untuk orang-orang gitu, dan orang-orang pun yang gua kasih schedule ya, mereka pun ya harus tepat waktu. Tapi emang gue juga selalu konfirmasi sih, bisa nggak ini beres untuk klien? Oh bisa. Gue bisa konfirmasi ulang juga kalau misalnya emang nggak mungkin nih kalau ngerjain gini kecuali gue begadang gitu. Nah ketika ada tanda kutip gitu ya berarti gue harus majuin waktunya lagi. Jadi gue sesuaikan sih sebenarnya, sesuaikan lagi ya. Selanjutnya ada dari @yusak. Dia nanya, bang, gimana cara bisa ngatur mood
dengan kewajiban biar bisa seimbang dalam membuat karya? Atur mood. Panasin aja mood lo. Kayak apa ya? Lu ngelihat karya bagus tuh, terutama para artis ya, kalau di gue tuh para artis kalau ngelihat wah anjir gitu ada karya bagus banget nih, itu biasanya mereka tuh panas juga Sepancing tuh. untuk bikin yang kalau bisa ya paling nggak setara lah. Iya. Ternyata teman-teman gue juga ternyata pada buat Discord gitu khusus kan, kayaknya ada deh, ada beberapa angkatan juga di situ. Itu biasanya mereka itu upload karya, ada yang panas tuh bikin juga tuh upload karya. Ya, intinya lo harus terus ngerasa kayak haus akan karya sih sebenarnya. Ketika lo punya rasa itu ya mood tuh selalu terjaga sih untuk berkarya sih, mungkin gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Elsita 03, Bu L. Ini agak pertanyaannya. Dia nanya bang, Kazanki siapa sih dosen favoritnya dulu? Ini jebakan ya. Duh, gimana ya kalau dosen favorit sebenarnya? Kalau dibilang apa favorit, gue suka beberapa dosen sebenarnya. Yang paling gue lagi suka? Aduh, kalau gue bilang paling suka, dia tuh ngarepnya gue jawab dia sebenarnya. Gue tahu ini emang ini akal-akalan. Ya, tapi emang gue Bu El tuh termasuk yang favorit gue juga. Gue kalau nggak favoritin banget satu orang atau dua orang gitu ya. Tapi Bu El termasuk favorit. Terus ada lagi Pargo juga termasuk favorit. Terus siapa sih? Pak Oki juga. Aduh, kalau saya gue sebenarnya suka sih sama para dosen ya. Iya. Menjilat banget gue ya. Tapi nggak, kalau yang tiga ini emang sebenarnya karena gue dekat sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau kayak ke gue buat pikiran, ke Pak Oki juga sama gitu kan. Pak Argo juga kadang-kadang gue suka minta saran, curhat gitu. Ya, tiga orang itu pengaruh besar sih waktu dulu gue kuliah. Bahkan sampai gue lulus pun Masih suka sih. Sekarang lagi jarang ya, Pak Bu. Punten. Kayaknya cukup segitu aja deh bang pertanyaannya. Soalnya banyak banget yang nanya gitu. Takutnya pengen jawab. enggak, takutnya terlalu lama waktunya. Iya. Apa? Jadi kita jawab yang sekiranya mencakup untuk semuanya gitu. Mantap. Oke, sekarang kita udah sampai di segmen terakhir Ngobam kali ini. Nah, sebelumnya gue terima kasih banget bang udah datang di Ngobam kali ini buat penerin. Thank you juga Undangan dari kita. Ya, thank you juga udah dikasih kesempatan. Oke, gimana nih teman-teman Animedian? Seru kan acara Ngobam kali ini? Nah, mungkin kalian ingin siapa gitu yang datang di next episode dari Ngobam ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Gue Riset. Gue Zanki. Sampai jumpa lagi di Ngobam, ngobrol bareng Animedian.